Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Ketemu lagi di channel Setnya Kode. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan transfer konduksi untuk dua dimensi dalam kondisi steady state. Nah, seperti ini maksudnya. Ini X-nya dan ini Y-nya. Oke, seperti itu ya, X dan Y. Ini X, kemudian ini Y. Oke, seperti itu ya, ini X dan Y. Bendanya hanya dua dimensi saja. Dengan asumsi dia tebalnya sangat tipis sekali sehingga bisa diabaikan. Oke, berarti di sini kita mengasumsikan bahwa TXY kita tulis di tengah ya, dalam bentuk persamaan. T X, Y itu akan sama dengan TX dikalikan, atau kita cari variabel lain ya. Anggaplah kita AX, misalkan AX dikalikan BY. Ini jadi ini AX dan B ini adalah perkalian dari X dan TXY gitu ya. Dimana AX ini itu akan bergantung pada X dan BY akan bergantung pada Y. Seperti ini ya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita mensubstitusikan substitusi persamaan yang sudah terpisah tadi, yaitu ini TX, Y sama dengan AX BY ke dalam persamaan Laplace. Di persamaan Laplace yang tadi yang ini persamaan Laplace yang ini, kita substitusikan nilai yang ini ke persamaan yang ini. Oke, kita lanjutkan. Berarti akan menjadi, kita terus dulu ya dari step-stepnya ya biar Anda paham. Karena video ini memang dirancang untuk membuat step dalam lebih detail ya, yang mungkin nggak bisa kita cover semua di kelas. Seperti ini ya, kemudian kita substitusikan, berarti tinggal dimasukkan saja. Saya kopas lagi ke bawahnya saja. Ini ya. Berarti ini dalam kurung ada iklan lewat. AX BY. Oke, kemudian ini adalah juga nih, ada kurung tutup ya, sorry lupa. Ini pun sama juga. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke asumsi pertama ya, bahwa AX hanya bergantung pada X dan BY hanya bergantung pada Y. Dengan demikian dalam teorema integral, diferensial, ketika sesuatu yang di luar konstanta, ini kan X ya, ini kan Y kan. Ketika sesuatu didiferensialkan tapi dia punya konstanta yang berbeda atau punya variabel yang berbeda, maka dia menjadi konstanta. Jadi teoremanya seperti ini. Ketika sebuah variabel didiferensialkan, didiferensialkan dan mempunyai variabel yang berbeda dengan variabel diferensial, maka variabel tersebut akan menjadi konstan ya, menjadi konstan. Dengan demikian, kalau kita sini aja ya. Dengan demikian berarti untuk yang persamaan ini, saya pindah ke halaman berikutnya saja. Ini ya. Berarti yang ini B-nya akan jadi konstan dan AX-nya akan jadi konstan. Kenapa? Karena ini diturunkan terhadap X, sehingga hanya berpengaruh AX saja. Sementara ini diturunkan terhadap Y, sehingga yang berpengaruh hanya B saja. Jadi kita bisa keluarkan sehingga menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini.
Oke, berarti otomatis BY keluar ya. Seperti ini ya. Kemudian di sini AX akan keluar karena dia jadi konstan. Ini kita hapus semua kurung-kurungnya jadi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pemisahan variabel. Oke, sekarang kita coba fasilkan variabelnya. Oke. Jadi di sini kita kelompokkan, jadi istilahnya kelompokkan. Yang kelompokkan yang variabel x dengan x dan variabel y dengan y. Gimana caranya? Tinggal kita bagi dengan 1/nya. Jadi ini bersama ini kita bagi bisa pakai simbol kayak gini ya. Mungkin kalau ada yang nggak biasa simbol ini nanti dibiasakan aja ya. Dibagi dengan AX dan BY. Oke, dibagi AX dan BY seperti ini. Kemudian ini kita hilangin ini ya, kita hilangin kotaknya. Bentar. Oke, seperti ini. Oke, dibagi dengan AX BY ya kan, sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi kan kalau dibagi AX BY berarti kan B nya hilang, jadi 1/AX, ini AX nya hilang jadi 1/BY. Kemudian ini akan menjadi, ini kebalik berarti nih, ini akan berubah menjadi 1/AX ini jadi 1. Nah, ini jadi 1/BY. Ini pindah ke sini. Ini jadi 1. Ini jadi 1. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah mengkelompokkan, ada iklan lewat ya. Kita sudah mengkelompokkan yang X dengan X, yang Y dengan Y. Oke. Dengan demikian, karena tadi di teorema di atas balik lagi ya, ke atas lagi tadi. Nah, ini kita balik lagi ke sini. Karena AX hanya bergantung pada X dan B hanya bergantung pada Y, maka kita bisa mengasumsikan ada sebuah konstanta yang menyamakan kedua persamaan ini menjadi seperti ini. Oke, ini kan sama dengan 0 semua ya, berarti ini akan sama dengan, ini basically teorema matematik ya, saya nggak akan menjelaskan terlalu jauh ya karena teorema matematik. Minus apa, mu saja ya, minus mu kuadrat ya, minus mu kuadrat Oke. Dan yang variabel ini akan sama dengan, nah makanya namanya metode pemisahan variabel. Jadi variabel kita pisahkan seolah-olah ketika variabel yang dipisahkan maka dia akan mempunyai sebuah konstanta yang sama. Itu namanya teorema di pemisahan variabel. Oh ya, sebelum saya jelasin dulu ya, ini ada beda sedikit ya penulisan. Untuk AX itu beda sedikit karena ini saya pindahkan sisi yang B-nya ke sisi kiri menjadi minus. Jadi minus, otomatis di sini jadi minus. Oke, dan ini akan sama dengan minus mu kuadrat ya. Akan menjadi minus mu kuadrat. Oke, dengan demikian pun sama, ini pun sama, berarti minus BY minus per BY sama dengan minus mu.
Emang ngaruh Pak, plus minus ngaruh nanti ya, di hasil akhir Anda kelihatan ngaruh nanti. Oke, ini jadi seperti ini ya. Tuh. Oke, ini Anda bisa lihat semua step-stepnya, maka saya tidak sengaja bikin dalam video bisa sehingga Anda bisa melihat step-stepnya. Oke, sudah sampai sini. Nah, sekarang kita pecahkan per masing-masingnya. Sekarang apakah masih jauh halamannya? Oh, masih sedikit ya. Oke, berarti kita sekarang pecahkan solusi untuk AX dan BY. Oke. Nah, untuk AX sendiri kita lihat di sini, kita kopas saja di sini ya. Seperti ini ya. Sehingga kalau kita pindahkan ke sisi kiri yang minusnya, minus mu kuadratnya menjadi seperti ini. Jadi ditambah dia ya, kan ini pindah. Otomatis yang negatif jadi positif. Positif dan ini jadi 0. Kan? Jadi 0. Sementara untuk yang BY, ini solusi AX dan BY, ini AX ya. Kemudian BY. Ini saya agak ke bawah sedikit biar Anda bisa melihat bedanya ya. Ini untuk solusi AX. Solusi AX, sorry. Solusi AX. Nah, ini solusi BY. Jadi biar saya pisah sekalian ya. Saya pisah sini aja deh. Solusi BY. Kita ambil dari atas ini ya. Karena nanti di bawahnya masih ada lagi penyelesaian umumnya aja. Oke. Nah, ini seperti biasa kita kali minus semua menjadi positif ya. Menjadi positif karena sama-sama minus. Nah, terus kita pindahkan sama seperti tadi di atas, kita pindahkan ke sisi sini. Jadi minus dia. Di sini minus sama dengan 0. Di sini ya. Seperti ini. Nah, sehingga untuk solusi umum untuk AX. Nah, dalam harusnya di matematika pernah dibahas ya. Jadi ini nggak akan saya bahas lagi di mana AX itu dalam persamaan aja. AX ini akan sama dengan A kali cos dalam kurung mu X seperti ini ditambah B sin sama mu X juga. Ini solusi umumnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk solusi yang di sini, nah kita bikin solusi umum untuk ya. Solusi umum untuk BY berarti sama dengan persamaan BY sama dengan adalah, misalkan konstantanya bebas ya, cuma saya prefer pakai yang beda sama yang variabel, jadi saya pakai C dikalikan dengan eksponensial mu y seperti ini tambah D dikalikan eksponensial minus mu y seperti ini ya. Ini persamaan umumnya. Persamaan umum untuk diferensi ini, satu adalah sin cos, kalau ini adalah eksponensial. Nah, nanti di sini kan ada kondisi-kondisi, ada A dan B ya kan? A dan B. Kemudian ini akan ditentukan oleh kondisi batas. Sementara ini pun sama, C dan D juga ditentukan oleh kondisi batas. Seperti itu ya. Nah, kalau dengan demikian kita punya tadi persamaan variabel tadi ya, di mana TX sama dengan AX kali BY. Ya, jadi solusi untuk TXY itu adalah ya digabungin aja, berarti AX-nya apa ini? AX-nya
Oh iya, sebentar. Ini harus saya kasih beda konstantanya ya. Misalkan ini adalah fg ya, sorry. Enggak, kenapa nggak boleh sama? Karena biar nggak bingung sama si variabel a-nya ini. Jadi fg, jadi f dan g baru oh ternyata sama di variabelnya. Oke, seperti ini ya. Oke, fg kita kopas ke sini. Jadi variabel tx adalah solusinya ya ini. 2 dikalikan sama dengan ini dalam kurung, panjang memang persamaannya, dikalikan dengan ini. Oke, seperti ini. Jadi ya, ini adalah solusinya untuk txy. Nah, sekarang kita pakai asumsi ya, asumsi. Sebenarnya untuk persamaan ini tuh masih sangat umum ya, karena belum ada penjelasan lebih detail karena kita belum punya kondisi batas. Nah, kondisi batas apa nih? Ya bebas ya, cuma ini contoh ya, contoh kondisi batas. Kondisi batas ya. Itu misalkan kita T, pertama saya gambarin dulu apa tuh kondisi batas. Jadi kondisi batas itu adalah 2 dimensi ya. 2 dimensi itu adalah seperti contohnya. Kasih, biar ada gambaran ya. Oke, di sini. Ini saya kasih warna yang agak terang. Oke, biar kelihatan. Oke. Misalkan T 0, y itu sama dengan 0. Artinya apa? Di x 0 dan di y itu kondisi 0, berarti gini. Kalau kita punya 2 koordinat ya, kartesian. Tadi apa tadi? Ini benar ya. Kalau ini x ya, ini adalah x dan ini adalah y. Sorry. Ini adalah y. Oke, ini x adalah y. Ini saya tulis aja kali ya. Ini adalah x. Oke, ini adalah x dan ini adalah y. Oke, salah satu strategi saya memang kita menggunakan video rekam supaya nggak hilang catatan saya ya. Karena kalau di papan tulis bisa dihapus ya. Kalau di video kan dia selama masih ada YouTube akan kesimpan di situ kan ya. Oke, seperti ini ya. XY seperti ini. Oke. Nah, 0, y artinya di x0 di mana di sini kan? Di x sama dengan 0 dan y itu berarti di sini posisinya. Ini kasih garis merah aja ya biar Anda paham. Jadi posisi di sini itu sama dengan t-nya 0. S kegeser. Dari sini di sini ya, ini saya kasih garis oranye ya. Oranye itu sama dengan 0. Ini saya kasih X saja ya. X. Sini. Oh, nggak bisa ya, tulis manual dah. T 0, y sama dengan 0 derajat ya maksudnya ya. 0 derajat ya, Celsius lah kalau misalnya kalau kita mau masukkan Celsius juga bisa. 0 derajat Celsius gitu ya, jadi biar lebih gamblang gitu ya. Oke, seperti ini ya. Ini lapis batas pertama. Belum selesai nih, ini masih harus diselesaikan dulu persamaannya, karena FG dan CD belum ketahuan kan berapa hasilnya kan. Ini ya, seperti sini 0 derajat ya, kita samain aja 0 derajat Celsius. Kemudian selanjutnya, nah LY atau misalkan panjangnya L ya, X. Misalkan di sini panjangnya
L gini, L gitu ya. Berarti TLY S dia ke bawah ya. Bentar dulu. Ini kita jadiin satu aja dulu ya, sebentar ya. Ini saya jadikan gambar dulu. Maksudnya biar dia nggak gerak-gerak dia. Oke. Kita grup dulu. Kita bikin grup. Oke, seperti ini ya. Jadi dia harapnya nggak gerak-gerak, agak sedikit. Oke. Oh, yang atas belum ya? Ketinggalan. Bentar. Ini di grup juga ini. Karena kalau misalkan di enter suka gak ini. Oke, sip. Oke, enggak ya. Berarti T L, Y itu sama dengan misalkan 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius seperti ini ya. Berarti T, saya kopas di sini aja ya. Berarti TL di sini ya, TL ya, karena di L posisinya ya. TL, Y. Oke, sama dengan 0. Di sini ya posisinya ya. Kemudian posisinya di situ, jadi di sini tadi ya. Di sini kegeser sedikit. Oke. Kemudian di X-nya ya 0, berarti di sini ya. X Y-nya 0. Kemudian ke bawah dia. S ke bawah kita dulu ya. Nah, ke atasnya dikit nah. Oke. Ya Allah, ke bawah. Emang nyambung ya? Oh enggak. Oke, T X0, T X,0. Tadi kita bikin penjelasan di sini ya. Ini adalah suhu dx sama dengan 0 adalah 0 ya. Karena M0 nya X nya, jadi Anda perhatikan yang ada angkanya X0 nya berarti X0 0. Kalau ini X sama dengan L, maksudnya tadi itu di XL ya. Tapi agak ke atas ini nggak mau dia. Maksudnya di sini sebenarnya, cuma dia kan tadi ke enter mulu. Di XL sama dengan 0. Kemudian di Y0 dulu, di Y0 sama dengan 0 juga ya. Di Y sama dengan 0 tuh 0 juga. Di X0 ini ya. Kemudian enter dia, oh enggak, T X. Nah, misalkan di sini adalah H ya. H itu adalah fungsi fx. Jadi sebentar, fg nggak apa-apa, H deh. H sama dengan fx, dimana suhu di temperatur gerak nih. Temperatur di Y sama dengan misalkan di sini paling jauh di sini itu H ya. Ini saya nulisnya bentar. Misalkan di sini TXH. Kenapa H apa ya? Karena kan dia basically untuk sebuah pelekan ada batasannya ya. Ada batasannya, jadi dia nggak bisa dibuat ngeberingga, jadi harus ada batasannya. H itu yang di sini misalkan. Adalah fungsi dari fx, fungsi fx. Nah, kayak gini ya. Oke, itu. Oke, ini di sini ya, agak cut sedikit dah biar agak beda dikit ya. Nah, itu ya. Nah, setelah kita punya boundary condition keempat ini, maka kita tinggal terapkan kondisi batas ke persamaan tadi. Persamaan yang tadi ya.
Ini akan jadi video yang panjang ya, udah 30 menit ya. Oke, yang pertama, tadi kita sudah punya persamaan seperti ini ya. Nah, biasanya yang agak rumit itu adalah ketika menerapkan kondisi batas, maka tolong diperhatikan nih ya. Ini saya akan bedakan sedikit penerapan kondisi batas pada persamaan umum T, X, Y. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya bagi 2 sesi karena ini panjang banget videonya. Oke, jadi sudah sampai di sini. Sekarang kita masuk penerapan kondisi batas ya pada persamaan umum T, X, Y. Oke, nah kita punya persamaan begini, berarti T, X, Y seperti ini ya, dimana ada 4 kondisi ya tadi ya. Kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, dan kondisi keempat. Berarti ada 4 kondisi. Kita mulai dari kondisi pertama dulu. Oke, dimana T 0, Y sama dengan 0 derajat gitu ya. Ini saya kopas saja dari sini seperti ini ya. Nah, atau ketengahin aja, sorry biar enak, ketengahin aja. Berarti langsung aja saya tulis di sini ya, ini ya. Atau ini tetap saya tulis, cuma dia nanti ditaruh di situ gitu ya, maksudnya biar step kelihatan gitu ya. Oke, seperti ini kondisi pertama nih, kondisi pertama. Oke, seperti ini ya. Jadi kita X-nya 0 pasti ya. Sama dengan apa? Sama dengan 0 derajat. Nggak usah derajat, nggak tulis, jadi 0 aja gitu ya. Nah, sekarang di sini kita melakukan pemilihan. Kalau A 0, B, Y, kira-kira mana yang 0? Dari A0, seperti ini ya. Apakah sama dengan 0 atau B, Y-nya sama dengan 0? Oke, mana yang kita pilih? Nah, sekarang gini logikanya. Kalau ini sama dengan 0, nggak mungkin. Kenapa? Kalau ini sama dengan 0, berarti nanti ini jadi 0 persamaan umumnya. Ya, artinya persamaan umum jadi nggak ada. Jadi kalau ini saya kasih catatnya, kalau ini sama dengan 0, berarti TX-nya jadi 0 juga semua. Berarti nggak ada penyelesaian. Ya, selesai sampai di situ. Oke, berarti yang 0 adalah ini. Ini sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0. Oke, berarti kalau A tadi sama dengan 0, berarti A apa ini ya? Ini ya. Oke, ini adalah AX sama dengan 0 seperti ini ya. Kalau AX-nya 0, oke, sama dengan 0, berarti kan otomatis dalam kurungnya 0 semua kan, berarti cos-nya 0. Sininya juga 0 sininya. Oke. Nah, sekarang kita tahu semua ya bahwa sin 0 itu adalah 0. Oke. Itu harusnya Anda sudah harus ingat trigonometri ya. Sin 0 cos 0 apa? Sama dengan 1. Dengan demikian bahwa ini sama dengan 0. Ini 1 ya, 1. Itu ya. Dengan demikian, ini saya buat step by step ya. Dengan demikian bahwa ini pasti 0. F sama dengan 0. Berarti pada persamaan A-nya berubah. Yang tadinya persamaan ini, yang A di sini tadi, berarti AX-nya berubah karena F-nya 0. AX sama dengan, berarti nggak ada F ya, berarti hanya saja gen saja berarti. Gitu, ini adalah AX-nya. Jadi lebih singkat, lebih ringkas karena tadi F-nya sama dengan 0. Kayak gini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu adalah T L, Y sama dengan 0. Ini kondisi ke berapa tadi? Kondisi kedua ya. Kondisi 2. Ini masih panjang nggak nih? Oh, kita langsung sini aja kali ya. Oke, ini ya. TL, Y sama dengan 0.
Oke. Berarti kita balikin lagi ke tadi ya. Sini lagi ya. TL, Y ya sama dengan 0. AL Y ini ya sama dengan 0 di sini. Nah, sekarang kita balik lagi, bertanya lagi di sini. Ada dua pilihan di sini. AL itu yang 0 atau BY yang 0. Jawabannya sama ya, ini nggak mungkin 0. Kalau BY yang 0, tidak mungkin 0. Mungkin 0. Tidak mungkin 0 karena akan menghilangkan persamaan TXY. Persamaan TXY. Ini ya. Oke, maka AL yang 0. Kalau AL 0 berarti tadi apa? A-nya itu tadi ini ya. Udah berubah, A-nya sudah berubah jadi AX saja. Oke. Berarti di sini AX G sin mu X, oh kelebihan ini ya. Oke. Dimana AL jadinya AL sama dengan G sin mu L. Ya enggak? Sama dengan apa? 0. Dengan demikian, maka karena sin mu L itu sama 0, ini akan nilai K-nya ada nilainya jadinya, nilai mu-nya. Jadi, ini matematik ya, jadi saya nggak akan ulang lagi. Jadi karena sin, di tengah aja deh. Sin, apa tadi? Mu L ya, dalam kurung, mu L. Sebelumnya, gini dulu. Lagi-lagi kita milih lagi ya. Ini ada dua pilihan nih, apakah G yang 0 ataukah sin mu L yang 0. Iya. Jadi di sini kita akan dipaksa memilih ya. Sin mu L. Aduh, mu-nya mana lagi nih? Ntar dulu ya. Terpaksa nyari dulu. Karena kalau dibawa ke tengah ntar jadi membedakan dengan yang sebelumnya dia nggak ada bedanya nih. Sebentar ya. Mu L. Ini ibaratnya saya bikinkan video karena biar Anda bisa mengulang-ulang di rumah ya. Karena kalau nanti ditaruh cuma di taruh cuma di papan tulis ntar kehapus sampai rumah lupa ya. Jadi ini bisa ulang-ulang ya videonya. Oke. Nah, Anda boleh memilih G0 atau sin mu L yang 0. Nah, kalau G0 ini nggak mungkin. Kenapa? Kalau G0 otomatis tidak mungkin 0. Karena kalau ini 0 akan membuat AX jadi 0, sehingga ini yang paling 0, ini yang adalah dipilih 0 ini adalah paling mungkin 0, bernilai 0 itu ya. Berarti karena sin mu L, nah kita balik ke sini, karena sin mu L bernilai 0 maka nilai mu, nah nilai mu ini matematik sehingga nggak saya ulang ya. Nilai mu itu akan sama dengan NV per L. Jadi sebenarnya ini ada di ada di matematik ya. V itu 3,14 ya, konstanta. V per L, di mana nilai N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya. Ini untuk kondisi kedua. Nah, sekarang kondisi ketiga yang ini. Kondisi ketiga ini kondisi ketiga ya. Kondisi ketiga seperti ini ya. Kondisi ketiga. Nah, kalau tadi A-nya, sekarang B-nya yang di-nolkan. Kita coba ya. Jadi tadi ini ya, atas sedikit. Oke, ini ya. Ini X0, ini ya, X0. Jadinya B-nya 0 kan Y-nya 0 kan ya. Sama dengan 0. Nah, kita milih lagi di sini.
apakah AX-nya 0 ataukah B0 yang 0 yang 0. AX nggak mungkin 0. Kenapa tidak mungkin 0? Karena kalau AX 0 dia hilang. Ya, kalau tidak mungkin 0, tidak mungkin 0 karena akan menghilangkan persamaan TXY. Ini ya. Ini dipilih 0 adalah yang ini, dipilih 0 nih. Dipilih 0 atau paling mungkin 0. Paling mungkin bernilai 0. Oke, berarti B-nya 0 sekarang. Ini dikit lagi nih ya. Dikit lagi habis ya. Enggak, masih jauh. Masih cukup ya. Nah, tadi B apa tadi? Ini kan B. Tadi B itu yang ini ya. Tadi BY itu yang ini. Ini B, dalam kurung Y. Itu adalah yang ini. Seperti ini ya. Dipilih 0. Berarti dipilih 0. Sama dengan apa? 0. Oke, sini ya. Oke. Nah, berarti kita masukin aja nanti di sini. Berarti di sini karena Y-nya 0 berarti 0 juga ya. Ini 0 juga. Ini 0 juga. Ada minus 0 nggak? Nggak ada, berarti tetap 0 juga ya. Gitu ya. Kalau eksponensial pangkat 1 di pangkat 0 jadi 1 dia. Jadi akan jadi seperti persamaannya. Sebentar, kopas dulu ke bawah. Nah, berarti jadi 1. Ini jadi 1 juga. Seperti ini ya, sama dengan 0. Dengan demikian, ya ini sebenarnya bisa bolak-balik sih. Dengan demikian berarti C sama dengan minus D atau D sama dengan minus C sama ya. Jadi ini bisa dibolak-balik ya. Berarti dia sama dengan minus C. Minus C. Kenapa Pak? Nggak apa-apa, bisa sama dua-duanya itu ya. Tidak pengaruh. Ini ya, dia sama minus C sehingga menjadi tadi persamaannya apa? Yang atas tadi di sini ya. Oh ini ya. D sama dengan minus C, berarti kita ganti ini minus C. Ini ya, jadi ya. Sorry, ini ya. Berarti C-nya bisa dikeluarin dong. Bisa. Berarti menjadi seperti ini. C ini dikeluarkan. Oke. Dan ini akan sama dengan sin hiperbolik. Sin H. Sin H apa ya? Sin hiperbolik ya? Oke, sin H itu kalau nggak salah artinya, sebentar ya. Sin H, lupa. Ya betul, sin hiperbolik. Jadi sin H itu sin hiperbolik ya. Fungsi sinus hiperbolik. Oke, fungsi sinus hiperbolik. Oke. Itu sama C dikali sin H, di mana sin H ini setengahnya, jadi ya 2 kali sin H ya, 2C sin H dalam kurung adalah mu Y. Sehingga kalau kita lihat persamaan umumnya menjadi gini ya, jadi ya BY jadinya 2C sin H mu Y. Nah, berarti untuk yang persamaan umumnya jadi begini. Persamaan umum yang ini TXAY, BY itu nggak bisa diselesaikan lagi secara analitis. Berarti karena dia ada sin mu X di sini di AX-nya, kemudian di sini di BY-nya ada sin H mu Y juga. Jadi kita nggak bisa menyalahkan secara analisis itu masih dihitung secara manual. Ini harus menggunakan namanya metode numerik, sehingga nanti di sini akan muncul adalah sigma. Kenapa? Karena masing-masing ini membutuhkan numerical atau iterasi yang sangat banyak sekali, sehingga kita bisa masukkan di sini. Ini
saya pisahin aja ya lembarannya. Sini bawahnya. Solusi persamaan umum dengan kondisi batas ya, batas tx, y ya kan, dimana kan persamaan umumnya ini ya kan, tapi sudah kondisi batas ya, dimana ax itu ada di apa, ax kan ini ya, Yasin mu x. Ini kemudian BY ini oke, ini di sini. Oke, seperti ini ya. Ini masih umumnya, kita baru nanti kita gabungin. Dimana kita bisa keduanya digabungkan, berarti kan dikalikan ya, dikalikan A dikali B gitu ya, dalam bentuk sigma. Sigma itu penyumbelahan, jadi penyumbelahan semua nilai-nilai dari mu x, mu y segala macam akan dijumlahkan dalam bentuk yang tak berhingga. Sebenarnya sih basically nanti akan masuk ke numerik ya, metode numerik, tapi sementara kita tuliskan dulu secara manual ya. Berarti jadi txy sama dengan, oh ya jangan lupa bahwa tadi kan sudah dimasukkan mu itu adalah ini ya, mu itu adalah NV per L ya. Kita masukkan ke sini dulu. Oke, dimasukkan dulu ke sini. Ini pun sama ya. Oke, seperti ini ya. Berarti AX-nya ya G kali sin ini NVL per X. Kemudian dikalikan titik dengan ini. Oke, ini ya. Nah, kemudian kita kombinasikan G sama 2C ini, kita kombinasikan aja karena kita mau kasih sigma, berarti kita kasih konstanta baru. Berarti ini akan sama sigma atas bawah ya. Ini ya. Ini seperti ini. Ini G dan 2C kita gabungin. Jadi misalkan namanya apa ya? R aja ya. R. Dimana R itu sama dengan G dikali 2C. 2C. Ya. Jadi hilang. Jadi hilang juga ini. Ini nggak usah saya tulis ya karena udah otomatis dikalikan ya. Ini saya pindahkan ke sini. Oke, seperti itu ya. R sin NV per L X sin hiperbolik NVL per Y, dimana ini kita nggak tahu kondisi sampai apa, maka kita taruh di sini kondisi batasnya nggak berhingga, penyumbelahannya atau operasinya kan sigma itu penyumbelahannya, operasi sampai tidak berhingga, yang di sini nggak berhingga, dimana n-nya itu dimulai sama dengan 1. Ini R-nya itu karena di N di sini maka berubah menjadi Rn. Kan ada R1, R2, R3 dan seterusnya ya. Sesuai dengan nama N di bawahnya ini ya. Rn. Oke. Nah, ini adalah penjelasan akhir dari persamaan konduksi dua dimensi dalam kondisi steady state. Ya baru steady state kayak gini ya. Apalagi yang transient ya. Oke. Nah, Rn di sini itu bisa dihitung dengan menggunakan data Fourier. Jadi Rn bisa dihitung dengan data Fourier ya, di mana Rn itu sama dengan Rn sama dengan itu adalah 2 per L sin H dalam kurung terus diperkan kok kesini jadinya dalam kurung kesini, nah gitu maksudnya.
NVH, H-nya itu tadi maksudnya fungsi tadi ya, NVH ya. V mana? VH L integral panjangnya L tadi ya, ini 0, kemudian di sini adalah fx tadi, yang fx tadi, fx yang tadi di fungsi apa, kondisi batas tadi, kali sin ini NV XL X per L dx. Nah ini rumusnya. Oke, jadi literally ini tidak menyelesaikan semua kondisi ya, karena tadi untuk satu kondisi yang ke kondisi yang fx tadi kita nanti skip dulu. Oke, jadi ini adalah kondisi 3 kondisi tadi ya, 3 kondisi sebanyak ini ya, 3 kondisi sebanyak ini ya. Saat kondisi pertama tadi yang ini T0, Y 0 derajat, kondisi kedua ini TLY 0 derajat, kondisi ketiga ini TX 0 sampai 0 derajat, kondisi ketiga ya. Hasil persamaan ini ya, persamaannya persamaan umum yang ini kalau saya kasih kuning, nah ini persamaan umum, ini persamaan umum. Oke, sudah cukup pusing. Oke, nah kemudian kalau misalkan kita pakai persamaan terakhir atau kondisi keempat, belum selesai nih Pak, belum. Udah hampir almost 50 menit ya. Ini akan jadi video terpanjang saya nih. Kalau Raditya Dika punya video terpanjang dalam podcast, saya punya video terpanjang dalam menghitung matematik ya. Nah sekarang kita pakai kondisi keempat ya. Tapi kita misalkan di sini ya, misalkan di sini tadi kan kondisi keempat itu apa ya? TXH sama fx. Nah ini ya, gitulah ya, dimana fx ini ya, ini kan ya, dimana fx ini itu sama dengan, misalkan sama fx itu sama dengan, pakai persamaan aja ya. Ini pakai persamaan aja. Fx sama dengan karena lebih enak lihatnya ya, T0 kemudian kali sin dalam kurung VXL ya, VXL nggak ada n nya karena ini kan kondisinya di kondisi keempat ya, fx ya, kita memisahkan kondisi tersebut Vx ya. Oke, kita hapus saja ya di sini ya. Ini kuning dihilangin. Oke, jadinya VXL seperti ini ya. Oke, dimana nilai Rn tadi ya, Rn atas tadi ya, Rn nilai Rn yang tadi ini lumayan loh nih, saya tadi ngomong udah berapa menit ya, baru di video terpanjang ya, dalam kurung kurawal gimana kah di sini kurung kurawal ini. Maka nanti di videonya sendiri akan saya bagi jadi beberapa video ya. Matriks kali ini. Oh, di sini matriks kali ya. Apakah di matriks? Kurung kurawal seperti enggak itu juga ya. Apa di sini? Apa di sini? Sel. Enggak, nyari ini, nyari apa? Nyari yang kurung kurawal itu.
bracket nggak ada juga ya. Oh, ini ada di sini nih, ada di sini. Ada di bracket ternyata. T0. Ini adalah 0. Dimana untuk yang atasnya ini dibikin ini ya, kita bikin dua gitu ya. Oke, ini juga sama, dibikin dua gitu. Oke, di sini n sama dengan 1 dan n tidak sama dengan 1. Seperti ini. Oke. Dimana sehingga solusi akhirnya adalah dari TXY dan kondisi ini ya, dengan nilai fx ini, maka kita bisa simpulkan lebih sederhana fungsinya. TXY sama dengan cuma itu doang. Nah, bikin lagi dah. TXY sama dengan dengan kondisi fx t0 sin theta tadi, berarti jadi ini. Ini dikalikan tadi dalam kurung sin h dalam kurung bukan dalam kurung ini VJL VY, oh ada pernya ya, YL ini pun sama ya, VH per L. Nah, ini adalah solusi akhirnya dengan asumsi tadi, ini asumsi ya, asumsi tadi asumsi nilai fx ya, asumsi fungsi fx. Oke, seperti ini jadinya ya. Oke, jadi sebenarnya ini untuk kesimpulan ini tidak bisa kita selesaikan secara analitis atau hitung di atas kertas ya, tapi ini basically adalah dasar dari kita untuk memecahkan persamaan Laplace ya, atau persamaan yang variabel persamaan konduksi dua dimensi dalam kondisi statistik yang ini. Ini adalah kondisi awalnya, lalu kita buat jadi pemisahan variabel dan segala macamnya ya, sampai akhirnya kemudian panjang banget ya, menjadi seperti ini persamaannya. Apakah ini fungsi umumnya? Fungsi umumnya ini Rn adalah nilainya ini. Kalau kita kondisinya asumsikan fungsi fx adalah ini, maka jadi seperti ini. Oke, ini ya. Oke, dengan demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan selalu mengikuti video-video channel Sate Kode supaya kemudian Anda bisa mengikuti materi kuliah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.